Whitechapel, London Timur. Musim gugur tahun 1888. Di bawah nyala redup lampu gas, lorong-lorong sempit diselimuti kabut tebal dan bisikan yang menggigilkan. Di balik gang lembab dan bangunan tua yang menjulang tanpa suara, seseorang mengintai. Ia bukan sekadar pembunuh, tapi bayangan. Ia datang tanpa suara dan meninggalkan mayat tanpa wajah. Kegelapan turun, tak hanya membawa malam, tapi juga darah yang mengendap dan rasa takut yang membisu. (31 Agustus 1888), tubuh Mary Ann Nichols ditemukan di Bucks Row. Lehernya digorok 2 kali dan perutnya terbelah. Tak ada jeritan, hanya diam dan darah. 8 September, Annie Chapman ditemukan di halaman sempit Hanbury Street. Tubuhnya tercabik, usus terburai, rahimnya diambil. Bukan sekadar pembunuhan, namun ini adalah penyembelihan. Dan malam 30 September, malam gila yang dikenal sebagai double event, Elizabeth Stride tenggorokannya digorok di gang gelap. Hanya 1 jam berselang, Catherine Eddowes ditemukan. Wajahnya disayat brutal, ginjal dan rahimnya hilang. Sang pembunuh tak hanya haus darah, ia haus akan waktu. Dan tak ada yang bisa menghentikannya. 9 November, Mary Jane Kelly ditemukan di ranjangnya. Tubuhnya tak lagi berbentuk manusia. Wajahnya dihilangkan. Organ dalamnya diletakkan di sekeliling tubuhnya, seperti pertunjukan bagi mata iblis. Dan semua ini terjadi hanya dalam waktu 10 minggu. 1 tangan, 1 bayangan, dan 1 nama, Jack the Ripper. Whitechapel berubah menjadi neraka. Para wanita menolak keluar malam. Anak-anak menangis saat angin malam meniupkan suaranya. Karena semua orang tahu, malam bukan lagi sekadar malam. Media mulai memburu sensasi. Lalu datanglah surat itu, bertanda, "Dear Boss." Isi pesannya sangat mengerikan. Dan untuk pertama kalinya, dunia mengenal nama Jack the Ripper. Ia menantang polisi. Ia menyatakan niat untuk memotong telinga korban berikutnya. Dan benar saja, korban berikutnya, Catherine Eddowes, kehilangan sebagian telinganya. Lalu, datanglah sebuah paket yang ditujukan kepada George Lusk. Ia adalah kepala warga penjaga malam di Whitechapel. Di dalamnya, secarik kertas dan sesuatu yang lebih mengerikan, yaitu sebuah potongan ginjal manusia. Tidak ada keraguan, ini bukan pembunuh biasa. Ini adalah makhluk dengan misi dan kehendak untuk terus membunuh. Scotland Yard kebingungan. Lebih dari 2.000 orang diperiksa, 80 ditahan. Tak satu pun terbukti.
Mereka menginterogasi penjagal, dokter, gipsi, pelaut. Tapi Jack selalu selangkah lebih maju. Saat polisi mulai kehilangan arah, warga tak tinggal diam. Lahir dari ketakutan dan kemarahan, terbentuklah Whitechapel Vigilance Committee. Bukan polisi, bukan tentara, hanya orang-orang biasa, bertongkat, membawa peluit, menyusuri lorong-lorong gelap, menantang dingin, mencari sosok yang bahkan bayangannya saja membuat jantung bergetar. Namun Jack selalu bermain di atas papan catur yang ia rancang sendiri. Setiap gang sempit, setiap bayangan dalam kabut adalah bagian dari permainannya. Keramaian jadi pelindung, wajah-wajah jadi samaran. Karena Jack bisa jadi siapa saja, di mana saja, kapan saja. Seorang pria tua dengan tas, seorang pendiam di pojokan jalan, atau mungkin seseorang yang duduk di sebelahmu di kereta malam itu. Setelah semua pembunuhan itu, satu pertanyaan masih menggantung di udara. Siapa Jack the Ripper? Selama lebih dari 1 abad, ratusan nama pernah mencuat sebagai tersangka. Namun hanya segelintir yang benar-benar meninggalkan jejak mencurigakan. Nama pertama yang mencuat sebagai tersangka adalah Montague John Druitt, seorang pengacara terpelajar dari keluarga terhormat. Ia bunuh diri tak lama setelah korban terakhir ditemukan. Dan setelah itu, pembunuhan pun berhenti. Banyak yang percaya dia adalah Jack the Ripper yang memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi tak ada bukti langsung. Hanya waktu kematiannya yang mencurigakan. Lalu yang kedua adalah Aaron Kosminski, seorang imigran Yahudi dari Polandia. Ia bekerja sebagai tukang cukur, tinggal di Whitechapel, dan diketahui mengalami gangguan jiwa. Ia pernah mengancam keluarganya dengan pisau. Bahkan ada bukti DNA yang katanya cocok dari barang bukti milik korban. Tapi hasilnya masih diperdebatkan, karena barang itu sudah disentuh banyak orang. Dan yang ketiga adalah Walter Sickert, seorang pelukis Inggris terkenal. Ia sangat terobsesi pada kasus Ripper. Bahkan, beberapa lukisannya bertema mutilasi. Seorang penulis kriminal terkenal menuduhnya sebagai pelaku. Tapi, saat pembunuhan terjadi, Sickert kemungkinan besar sedang berada di Perancis. Lagi-lagi, tidak ada bukti yang kuat. Namun, ada hal yang paling tidak terduga. Bagaimana jika Jack the Ripper bukanlah seorang pria? Beberapa teori menyebut pelakunya mungkin seorang wanita, seorang bidan yang bisa keluar malam dengan pakaian penuh darah tanpa dicurigai. Teori ini dikenal dengan sebutan Jill the Ripper. Tapi sampai hari ini, semua teori itu masih belum bisa dibuktikan. Sang pembunuh mungkin telah lama mati terkubur, namun pertanyaan tentang jati dirinya masih hidup, mengendap di setiap lorong sempit Whitechapel yang diselimuti kabut. Pembunuhan itu mungkin telah berhenti, tapi nama Jack the Ripper terus bergema selamanya. Ia tak hanya merenggut 5 nyawa, ia membunuh rasa aman. Ia mengoyak kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan terhadap sesama. Penelusuran sejarah, buku, film, bahkan video ini, semua masih mengejar satu hal: siapa sebenarnya Jack the Ripper? Tapi mungkin jawabannya memang tak pernah ada. Karena terkadang misteri tak diciptakan untuk dipecahkan. Ia hanya butuh ruang untuk terus menghantui. Jika kisah ini membuatmu mempertanyakan siapa yang ada di balik bayangan, maka kamu tak sendirian.
tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan mari kita terus menelusuri lorong-lorong tergelap sejarah manusia. Karena yang paling mengerikan bukanlah hantu, melainkan manusia yang bersembunyi dalam gelap dan tak pernah tertangkap. See you next time.